Udah di record. Aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oke, selamat sore teman-teman semua. sore. Sore, Regita. Oke, gimana nih kabarnya? Sehat kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita hari ini mau ngadain webinar kecil-kecilan yang akan sedikit berdiskusi tentang topik ke-16 dalam mata kuliah Islam, Demokrasi, dan Multikulturalisme, yaitu topik tentang Islam dan resolusi konflik. Oke, di sini aku nggak sendirian, aku sama teman-teman yang keren-keren di sini. Ada Kak Yusuf, Kak Dea, Kak Deandra, dan juga Muhammad Anggara Mahir. Oke, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama untuk memantik diskusi kita hari ini, yaitu bagaimana Islam menjadi solusi untuk sebuah konflik. Akan dijawab sama Kak Deandra. Boleh kepada Kak Deandra, saya persilakan. Oke, makasih Regita untuk waktu. Ya, di sini aku akan menjelaskan tentang bagaimana Islam menjadi solusi suatu konflik. Jadi agama bukan sekedar identitas atau simbol dalam kehidupan manusia, melainkan sebagai sumber kearifan dalam merespon berbagai problem kehidupan. Agama juga menyadarkan manusia akan pentingnya keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian. Sangat penting kiranya untuk menempatkan agama dalam perspektif sebagai agensi-agensi perubahan sosial yang kehadirannya sudah sejak lama dinantikan, sekaligus menempatkan agama dalam wilayah yang harus turut bertanggung jawab dalam memberikan jawaban atas adanya krisis nasional maupun internasional tentang kemanusiaan dan peradaban. Agama merupakan hal penting sehingga ajaran agama dapat ditangkap secara utuh, holistik, selalu hidup, dan tidak beku, serta tidak terjadi bias dalam pemahaman sehingga tujuan agama yang mulia dapat terrealisasikan dalam kehidupan. Agama perlu dibaca secara kritis, kreatif, dan kontekstual. Agama akan mampu memberikan pijakan yang pasti bagi terciptanya kehidupan yang lebih baik, lebih manusiawi dalam suasana rukun, damai, aman, bukan kehidupan yang penuh kekerasan, konflik, dan permusuhan. Islam senantiasa menawarkan nilai-nilai yang berasaskan humanisme yang sangat menekankan akan pentingnya kehidupan yang damai dalam rangka Islam sebagai rahmat untuk alam semesta. Konflik secara etimologis adalah pertengkaran, perkelahian, perselisihan tentang pendapat, atau keinginan dan pertentangan. Tidak semua kekerasan di dunia ini mempunyai basis keagamaan, namun kenyataannya banyak sekali kekerasan terjadi atas nama agama. Dari hari ke hari muncul berita teror atas nama Islam, pengeboman oleh orang-orang Kristen dan Katolik, pembunuhan oleh pengikut Hindu dan Buddha, dan lain-lainnya. Selain itu, agama juga sering ditunggangi untuk berbagai kepentingan, sehingga agama menjadi semacam legitimasi untuk mengekspresikan berbagai tindakan manusia, baik itu yang bersifat membangun maupun yang bersifat merusak. Bicara mengenai Islam sudah tentu tidak terlepas dari Al-Quran sebagai sumber atau wahyu dari Islam itu sendiri. Menurut Muhammad Arkaun, wacana Quran ini merupakan yang paling efektif, paling sempurna, paling indah, dan paling bermakna, berpengaruh bagi manusia serta mendukung manusia untuk memahami segala sesuatu. Sebagai sebuah petunjuk, Al-Quran memberikan kontribusi dalam kehidupan manusia dalam menjalani kehidupan sekaligus sebagai solusi terhadap berbagai problema yang ada. Sekian dari aku, terima kasih Regita. Oke, Kak Deandra, terima kasih banyak atas penjelasannya. Berarti bisa aku ambil kesimpulan kalau Islam itu merupakan agama yang damai dan juga mengajarkan kedamaian kepada seluruh umatnya. Dan apabila terjadi konflik, harus diselesaikan secara damai juga tentunya. Oke, terima kasih Kak Deandra sekali lagi. Selanjutnya itu ada pertanyaan kedua mengenai apakah Islam itu menjelaskan tentang mengenai resolusi konflik. Kalau iya, boleh dipaparkan sama Kak Diandra lebih rincinya pada Kak Dea, mohon maaf, pada Kak Dea saya persilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan dari apakah dalam Islam sudah menjelaskan tentang tata cara menyelesaikan konflik atau resolusi konflik. Nah, karena Islam merupakan agama yang mengedepankan rasa persaudaraan dan adil dalam menghadapi konflik yang ada, jadi Islam sudah menjelaskan cara Islam sendiri dalam resolusi konflik dengan cara yang baik pula. Adapun beberapa cara dalam memanage konflik dalam Islam, yaitu yang pertama, berupa anjuran untuk melakukan tabayun atau melakukan klarifikasi dan mencari kebenaran terhadap informasi yang kita terima sehingga agar tidak menimbulkan salah paham atau fitnah sesama manusia di kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua,
dianjurkannya untuk melakukan musyawarah, sebuah majelis yang dibentuk untuk menyampaikan saran dan ide sebagaimana mestinya demi mendapatkan kebenaran dan kesepakatan dan dapat memaafkan agar konflik itu tidak semakin meluas. Lalu yang ketiga, melakukan pertemuan mediasi untuk berdialog dan menyampaikan pendapat antar pihak yang berkonflik agar dapat menumbuhkan titik terang. Mediasi atau dalam bahasa Arab ini disebut hakam. Dalam setiap terjadinya konflik, keberadaannya ini sering dibutuhkan. Semangat dari dalam Al-Quran yang telah memberikan obat bagi konflik sangatlah relevan karena setiap orang yang berkonflik itu kan pasti mengharapkan penyelesaian yang adil, dan keadilan itu bukan dapat dari mereka yang berkonflik, tapi butuh kekuatan di luar mereka nih, dari yang mampu menjadi hakim, yaitu mediator itu sendiri. Dalam Al-Quran juga menegaskan perlu penggunaan pihak ketiga ini diterapkan dalam konflik, karena seperti arti dalam Quran surah Al-Hujarat ayat 9 yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim tersebut, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlakulah adil, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, dari ayat ini memberikan penjelasan pada pihak ketiga. Apabila melihat pertikaian, kita wajib memberikan penengahan untuk mewujudkan perdamaian di antara mereka yang berkonflik. Lalu yang keempat, karena kita nih sebagai umat muslim perlu untuk mengkaji Islam secara komprehensif lagi, jadi menyelesaikan konflik agar terciptanya tujuan Islam yang rahmatan lil alamin. Yang terakhir yaitu adanya tekad kita untuk melakukan al-islah, yaitu berdamai. Setelah upaya-upaya di atas kita sudah lakukan dan kita sudah saling memaafkan, maka tekad untuk berdamai pun semakin menjadi sebuah keharusan, karena dalam Al-Quran sendiri menegaskan untuk kita berdamai dalam berkeyakinan, dan jangan sampai langkah-langkah kita ini dapat memecah belahkan persaudaraan kita sesama umat muslim. Begitu penjelasan dari aku. Oke, terima kasih Kak Dia atas penjelasannya. Kalau bisa diambil kesimpulan, berarti di Islam itu ada beberapa cara untuk menyelesaikan konflik ya Kak. Ada melakukan tabayun atau klarifikasi, melakukan musyawarah, dan juga melakukan mediasi dengan cara menghadirkan orang ketiga untuk menyelesaikan konflik itu. Karena dua orang yang lagi konflik kan tentunya sama-sama panas ya istilahnya gitu. Jadi butuh orang lain untuk mendinginkan suasana agar konflik itu tetap bisa diselesaikan secara damai. Dan setelah upaya-upaya tersebut dilakukan, tentunya diharapkan agar bisa berdamai sama kedua belah pihak itu tentunya, dan juga harus berlaku adil. Terima kasih Kak Dea atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, setelah kita tahu gimana Islam menyelesaikan konflik, selanjutnya kita akan membahas tentang konflik apa aja sih yang udah diselesaikan dengan cara penyelesaian konflik dalam perspektif Islam. Akan dijawab oleh Kak Yusuf. Kepada Kak Yusuf, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pertama, saya ingin ngambil contoh di Indonesia ya, yaitu di konflik di Poso, yang merupakan pertikaian yang terjadi antara golongan Islam dan Kristen, dan diakhiri dengan penandatanganan deklarasi Malino oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia pada saat itu, yaitu Yusuf Kala, pada 20 Desember 2001. Deklarasi Malino adalah perjanjian damai antara pihak Kristen dan Islam. Nah, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Islam telah menjelaskan tentang resolusi konflik, di mana kita dianjurkan untuk melakukan musyawarah demi mendapatkan saran dan mencapai kesepakatan. Lalu, ada juga contoh lain pada masa Rasulullah. Ini adalah kisah Nabi, di mana dulu waktu Ka'bah direnovasi, ketika Hajar Aswad itu hendak diletakkan, terjadi pertikaian di sana, karena setiap kabilah waktu itu ingin menjadi yang mengangkat dan meletakkan batu Hajar Aswad tersebut demi mendapat kehormatan. Seperti itu. Bahkan pertikaian ini sampai sekitar 4 atau 5 hari, hingga akhirnya kasus ini diserahkan ke Nabi Muhammad, dan resolusi yang dilakukan adalah dengan meletakkan batu itu di atas kain, lalu masing-masing dari kabilah itu memegang ujung kainnya dan mengangkatnya bersama dengan Nabi Muhammad. Nah, dari situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa seperti yang dijelaskan sebelumnya, Islam memberikan penjelasan tentang pihak ketiga,
Apabila terjadi pertikaian, wajib memberikan penengah untuk mewujudkan perdamaian di antara mereka. Selain itu, ada juga suatu konsensus bersama yang disebut sebagai Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah itu merupakan perjanjian yang dibangun oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suku-suku dan kaum-kaum penting di Yastrib dalam rangka menyatukan elemen-elemen bangsa agar senantiasa rukun dan damai. Mungkin itu aja sih yang bisa aku kasih contoh. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yusuf atas contoh-contoh yang sudah diberikan. Jadi bisa kita lihat bareng-bareng ya teman-teman kalau penyelesaian konflik dengan perspektif Islam itu bukan cuma terjadi waktu zaman Rasulullah aja, tapi juga ada di zaman sekarang. Contohnya itu tadi konflik Poso yang melibatkan golongan Kristen dan juga golongan Islam. Dan konflik itu berakhir secara damai dengan melakukan musyawarah dan ditandai dengan ditandatanganinya deklarasi Malino. Terima kasih Kak Yusuf atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir nih buat Anggara. Boleh dijelasin apakah dengan sudut pandang Islam itu untuk menyelesaikan konflik, apakah terbukti mampu untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada? Kepada Anggara, saya persilahkan. Oke, saya akan menjawab ya. Konflik adalah suatu hal yang fiktif. Kehidupan manusia yang terbentang sepanjang sejarah selalu dibayang-bayangi oleh apa yang disebut agama. Bahkan dalam kehidupan sekarang pun dengan kemajuan teknologi supramodern, manusia tak luput dari agama. Agama lahir pada babak sejarah pramodern. Sebelum masyarakat dan dunia diwarnai perkembangan pesat ilmu dan teknik, hampir semua masyarakat mempunyai agama. Agama dapat dipandang sebagai kepercayaan dan pola perilaku yang diusahakan oleh suatu masyarakat untuk menangani masalah penting yang tidak dapat dipecahkan oleh teknologi dan teknik organisasi yang diketahuinya. Realitas sejarah menunjukkan agama Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak mengalami perbedaan paham yang membawa kepada perpecahan menurutnya, karena semua persoalan yang ada dapat diselesaikan oleh Nabi sendiri, sehingga terlihat adanya hidup rukun antara dua kelompok sahabat Nabi, yaitu Muhajirin dan Ansor. Tunjuk Al-Quran dalam menanggulangi konflik sosial lebih mengutamakan pencegahan daripada memusnahkan kejahatan atau ketidakbenaran orang. Hal ini seiring dengan salah satu asas hukum Islam, yakni menyumbat segala hal yang dapat menimbulkan kejahatan. Tindakan preventif yang diajarkan Al-Quran berupa ajaran-ajaran moral dan akhlak yang baik yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalani hidup dan kehidupan di permukaan bumi ini. Kehadiran Islam dalam suasana masyarakat yang rentan berkonflik, yang selalu menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, tidak ada konsep spiritual dan moral dalam masyarakat pada masa itu. Kehadiran Islamlah yang menjadikan moralitas luhur pada masyarakat, menghargai kemanusiaan, serta senantiasa menebar kedamaian. Selain itu, Islam juga memberikan solusi atas kesenjangan sosioekonomi masyarakat, serta melawan konglomerasi dan kapitalisasi yang menindas dan memperbudak masyarakat kecil. Resolusi konflik dalam Islam berupa anjuran untuk tabayun atau klarifikasi terhadap informasi yang diterima agar tidak salah paham. Musyawarah untuk mufakat, memaafkan dan berdamai agar konflik tidak semakin meluas, serta melakukan mediasi untuk berdialog. Selain itu, Islam juga sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan persaudaraan dalam menyelesaikan konflik. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Anggara atas penjelasannya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa konflik-konflik yang diselesaikan dengan cara penyelesaian Islam itu ternyata bisa selesai dengan baik dan juga berakhir damai. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kita perbincangkan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak semua? Mungkin cukup dari saya. Oke, cukup. Oke, berarti bisa kita cukupkan ya teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan juga kontribusinya kepada Pak narasumber kita yang udah menyampaikan gagasannya masing-masing dan juga terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya selaku moderator pada diskusi kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari bagaimana cara Islam menyelesaikan konflik dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari apabila kita bertemu dengan suatu konflik dalam kehidupan kita.
Terima kasih banyak. Akhir kata saya cukupkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.